Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Teman-teman mahasiswa dan para pemirsa pada umumnya, hari ini kita berbincang-bincang lagi. Nah, dulu sudah kita perbincangkan tentang knowledge, sains, dan filsafat. Nah, sekarang kita akan fokus. Sekarang sains. Jadi dulu sudah beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah diskusikan apa itu knowledge, apa itu sains, apa itu filsafat. Dan terakhir kemarin sudah kita diskusikan secara spesifik yaitu filsafat administrasi. Nah, sekarang kita balik lagi yaitu sains, tapi kali ini akan kita kaji lebih mendalam, ya. Baik, teman-teman semuanya. Jadi topik kita hari ini adalah sains dan riset ilmiah, ya. Nah, mengapa topik ini menjadi sains dan riset ilmiah? Karena pada pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat berkali-kali saya katakan bahwa ya sains adalah ilmu pengetahuan berdasarkan riset. Kalau knowledge itu ilmu pengetahuan ya berdasarkan pengamatan panca indera. Kalau filsafat itu ilmu pengetahuan berdasarkan pemikiran yang radikal, yang sistematis, yang logis dan universal. Nah, oleh karena itu pada topik ini kita akan bicara tentang sains dan riset ilmiah, ya. Nah, baik, ya. Jadi kita teruskan. Jadi sains itu apa sebetulnya ya? Jadi kita seringkali mendengarkan sains, tetapi tidak bisa membedakan apa itu maksudnya. Nah, kemarin sudah saya jelaskan bahwa sains itu adalah satu pemikiran yang merupakan anak kandung filsafat, rasionalisme, empirisme, dan positivisme. Nah, oleh karena itu saya katakan bahwa sains itu adalah satu konstruksi alam semesta yang positif. Yang tidak positif tidak masuk sains. Yang positif itu ya, jadi sudah kemarin saya berikan indikator ya. Jadi yang sains itu ya, itu ada empat indikator ya. Jadi positif di sini itu indikator yang pertama adalah dapat diamati ya. Jadi diamati ya. Dapat diamati. Dapat diamati. Yang kedua, ya, yang kedua dapat diukur. Yang ketiga dapat dites. Dan yang keempat dapat diulang. Replicable. Dapat diulang-ulang. Artinya apa? Artinya kalau alam semesta itu yang tidak masuk 3 indikator ini nggak bisa masuk sains ya. Jadi barangkali di alam semesta ini kan kalau orang Islam ada percaya kepada jin misalnya, kepada tuyul misalnya, kepada demit misalnya begitu. Itu ada kok, ada orang yang kesurupan misalnya begitu. Nah, seperti itu meskipun itu barangkali ada dan banyak itu percaya begitu, tapi tidak masuk kajian sains.
ya secara logis dan sistematis, ya. Jadi kita batasi kalau kita ngomong sains adalah alam semesta yang positif dikonstruk menjadi apa? Yang pertama adalah ketika mengkonstruk alam semesta itu, maka kita akan menemukan objek-objek yang akan kita konstruk. Misalnya ada benda di langit gitu ya. Nah, di langit itu bersinar yang sangat terang. Benda apa itu? Maka manusia kemudian memberi nama. Oh, itu matahari. Jadi mengkonstruk alam semesta yang pertama itu adalah fakta-fakta itu kemudian diberi nama. Fakta-fakta itu diberi nama. Nah, ketika fakta itu diberi nama, maka lahirlah konsep. Sehingga lahir namanya matahari, bumi, Pluto, air, kemudian bulan, ya, tumbuh-tumbuhan, hewan nanti juga ada lagi kucing, dan seterusnya. Ya. Jadi konstruksi pertama terhadap alam semesta dalam konteks sains, maka pertama kali adalah memberi nama. Nama kemudian menjadi sebuah konsep. Itulah yang disebut dengan konsep, yang disebut dengan istilah konseptualisasi. Jadi langkah pertama adalah membuat satu konsep yang disebut dengan namanya konseptualisasi. Maka lahirlah konsep-konsep itu. Contohnya, ya tadi, matahari, dulu nggak ada namanya. Orang yang bisa beri nama, ya, hewan tidak bisa. Ya, jin, malaikat, nggak bisa juga. Karena pada waktu Allah berfirman, ngomong sama malaikat dan iblis, jin ya, itu ngomong bahwa saya itu Allah akan menciptakan manusia di bumi sebagai khalifah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah, ya. Kemudian malaikat protes. Ya Allah, mengapa engkau ciptakan manusia yang suka membuat kerusakan di muka bumi dan juga menumpahkan darah, gitu kan? Allah kemudian, kamu itu tahu apa itu? Sekarang saya coba deh. Coba kamu beri nama apa yang kamu lihat di depanmu. Menyerah malaikat. Ya, saya tidak bisa memberi nama apapun kecuali engkau memberitahu sebelumnya kepadaku, kata malaikat. Kata juga jin. Kemudian Adam ketika diciptakan kemudian disuruh beri nama. Hei, sekarang kamu Adam. Coba kamu beri nama apa yang kamu lihat di depanmu itu. Bisa. Ini batu, ini air, ini sungai, ini bumi, itu gunung, itu tumbuh-tumbuhan. Jadi yang bisa memberi nama itu hanya manusia. Ya. Lahirlah satu konsep. Kemudian konstruksi yang kedua, ya, yaitu yang disebut di dalam satu sains, namanya adalah teori dan hukum alam. Nah, awalnya bagaimana? Dan apa bedanya dengan konsep? Apa bedanya teori dengan hukum alam? Kalau konsep itu hanya memberi nama, ada satu benda, ada satu objek, namanya apa? Matahari. Ini namanya apa? Meja. Ini namanya apa? Pen. Ini namanya apa? Pen. Papan tulis. Papan apa ini? Whiteboard atau apa namanya ya? Ya. Ini namanya apa? Sepatu. Nah, itu namanya konsep. Nah, kalau teori ini adalah menjelaskan hubungan kausalitas atas fakta-fakta yang membingungkan. Yang orang itu nggak ngerti itu ya. Contoh misalnya ya. Ada satu fakta yang sekarang hari ini itu banyak di mana-mana banjir, gitu kan. Itu kan fakta. Ketemu konsepnya namanya banjir. Jadi ketika ada air menggenang gitu ya, di rumah, di jalan raya, di kebun ya, melimpah ya, dalam ketinggian tertentu, ada yang semeter, ada yang 1,5 meter, ada yang rumahnya tenggelam. Itu namanya apa? Banjir, itu konsep.
Tetapi orang itu nggak puas kalau hanya mengerti bahwa itu banjir. Ya udah selesai banjir. Pertanyaannya, mengapa banjir? Nah, banjir adalah satu fakta yang membingungkan. Artinya orang mencari hubungan kausalitasnya. Ya. Kemudian dicarilah banjir terjadi karena. Nah, ada yang mengatakan ya, banyak dikritik orang itu ya, ketika Presiden mengatakan banjir di Kalimantan Selatan terjadi karena hujan ekstrim. Banyak dikritik orang. Kalau begitu sih, semua orang juga tahu Pak Presiden, katanya begitu kan. Ya, anak SD pun juga tahu begitu kan. Nah, kemudian ada yang mengatakan ya, banjir terjadi karena hutan gundul. Nah, itu kan penjelasan namanya. Banjir terjadi karena hujan. Banjir terjadi karena hutannya gundul. Banjir terjadi karena gotnya mampet. Banjir terjadi karena tanggul jebol. Nah, itu adalah satu penjelasan atas satu fakta-fakta yang membingungkan, yang perlu penjelasan. Nah, penjelasan-penjelasan seperti itulah di dalam sains namanya teori. Ya. Kalau penjelasan itu ternyata bersifat tetap terus-menerus dalam semua peristiwa dan dalam waktu apapun, ya kapanpun dan tempat manapun seperti itu, ya, maka itu disebut namanya menjadi hukum alam. Misalnya, ya, air kalau dipanaskan pada suhu 100 derajat, maka akan mendidih. Jadi air ada panas, jadi ada dua variabel ya. Ada air, ada suhu panas. Kemudian ketika diletakkan, dipakai untuk itu, untuk merebus, maka dimanapun di dunia ini dan kapanpun waktunya, apa sekarang, apa ribuan tahun yang lalu, atau barangkali juga ribuan tahun yang akan datang, selalu sama. Jadi air kalau direbus pada suhu 100 derajat maka akan mendidih. Nah, seperti itu disebut namanya hukum alam. Ya. Nah, kemudian ya, untuk penjelasan itu, ya baik itu konsep maupun itu teori atau hukum alam itu menggunakan alat berpikir benar atau ilmu berpikir benar. Ilmu berpikir benar itu di dalam sains disebut namanya, dalam filsafat ini ya, disebut dengan logika. Ini kata orang Yunani, atau disebut dengan mantik, kata orang Arab. Jadi orang Arab punya logika namanya mantik, yang sebagai pengembangan dari ilmu logika yang ditemukan oleh Plato ya. Aristoteles ya. Nah, ini semua itu ya, konstruk alam semesta yang nanti berupa konsep, kemudian berupa teori, berupa hukum alam, itu menggunakan alat berpikir yang disebut dengan logika atau mantik, ilmu logika atau ilmu mantik. Ya. Oke. Nah, sekarang dari mana sains itu diperoleh? Nah, inilah kita masuk tadi riset. Jadi, kemarin sudah saya katakan bahwa kalau knowledge itu diperoleh dengan pengamatan panca indera, tetapi kalau sains itu diperoleh melalui riset. Ya. Jadi riset itu intinya apa? Intinya adalah menjawab fenomena alam yang orang tidak mengerti, yang orang itu bingung, ya, tidak ngerti apa namanya, tidak mengerti mengapa begitu, mengapa begini, ya. Maka di sini, ini bahasa saya aja gampang, biar gampang dimengerti ya. Kalau bahasa buku nanti adalah masalah kesenjangan Allah ruwet, ya. Itu pun juga hanya dihafalkan saja. Nanti mahasiswa jadi burung beo saja, hanya menghafalkan kata para ahli. Nah, itu nggak ada gunanya ya. Jadi
memahami sebuah pengertian dengan menghafal itu nggak ada gunanya. Itu sama dengan burung beo nanti ya. Jadi burung beo itu, saya punya paman itu punya burung beo. Kalau saya datang ke sana, Assalamualaikum. Dia jawab, Assalamualaikum. Gitu. Kalau saya tanya, apa maksudnya? Assalamualaikum lagi. Paman saya di mana? Assalamualaikum lagi, karena dia nggak ngerti. Lah mahasiswa kita tuh sering begitu, tidak hanya mahasiswa ya, kadang-kadang dosen juga gitu ya. Jadi dia itu bisa ngomong gitu tentang definisi begitu, ketika ditanya apa Pak maksudnya, nggak ngerti dia. Ya, bukti bahwa dia ngerti, dia nggak bisa memberi contoh ya. Jadi kalau mahasiswa ingin ngetes ya, ngetes ketika ada orang membuat definisi, dia tahu nggak apa yang dikatakan itu, yang dia kutip dari para ahli itu, tes saja. Pak contohnya apa Pak? Gitu. Kalau dia bisa beri contoh, dia paham. Tapi kalau dia tidak bisa beri contoh, itu dia burung beo itu ya. Dia menirukan aja. Jadi ini saya katakan begini, menjawab fenomena alam yang kabur, tidak jelas, membingungkan, atau ruwet, atau apapun lah. Pokoknya orang pening aja. Sehingga orang bertanya, apa itu? Kok banjir? Apa itu? Kemudian ketika melihat satu benda, barangkali raksasa begitu ya, yang selama ini tidak pernah melihat seperti itu apa namanya ya? Itu. Kemudian diberi nama, lahirlah konsep. Kemudian ada sekarang ini corona itu ya, ini apa itu? Kok ada virus yang kemudian menyerang orang mati itu? Itu apa? Akhirnya diberi nama corona, seperti itu. Itulah satu proses-proses lahirnya sains. Ya. Bagaimana bisa begitu? Terus mengapa begitu? Inilah yang dipertanyakan terus oleh sains itu. Tuh ya. Oke. Nah, terus saya katakan kemarin, saya ulangi lagi, bahwa sains adalah anak kandung filsafat materialisme dan positivisme. Jadi, filsafat itu ada yang disebut dengan filsafat idealisme, yaitu serba ide, serba gagasan. Ya. Kemudian ada lagi filsafat materialisme, serba material. Nah, sains itu lahir bukan dari filsafat idealisme, serba ide, tetapi lahir dari filsafat material yang serba materi tadi yang bisa dilihat ya, yang observable, yang bisa di measurable, yang bisa diukur, yang bisa testable, yang bisa dites, yang juga bisa di-replicable, yang bisa direplikasi, diulang-ulang. Ya, itu materi. Kalau ide nggak bisa. Ya. Kemudian ini positivisme, yaitu yang positif, yang faktual, yang memang itu bisa tadi yang 4 tadi cirinya. Nah itu dimulai dari gagasan awalnya, itu dimulai dari para filosof Yunani kuno. Tokoh-tokohnya kemarin saya jelaskan, yaitu ada Aristoteles ya, kemudian juga Plato ya, kemudian juga Descartes gitu ya. Tokoh-tokohnya itu ya. Tetapi pada waktu itu tuh belum kelihatan, tetapi hanya dasar-dasar berpikirnya saja. Dan kemudian yang mengembangkan secara konkret adalah para filosof Arab Muslim, baik dari Spanyol ya. Dalam sejarah kita tahu semua bahwa Spanyol itu pada abad ke-9 sampai abad ke-13 itu di bawah kekuasaan pemerintahan Islam pada Daulah Umayyah, dan juga para filosof Muslim yang berada di Baghdad ya, pada Daulah Abbasiyah pada abad ke-9 sampai pada abad ke-13 ya. Kalau itu ditemukan maka disebut itu adalah sains sosial, sosiologi. Nah, dari sinilah kemudian Comte menggagas adanya namanya agama kemanusiaan.
yaitu agama yang positif. Karena apa? Apakah apa itu agama positif? Nah, saya terangkan di sini. Agama positif dalam filsafat Comte bukan agama yang kita kenal sekarang ini. Ada agama langit, ya. Agama langit ada 3, yaitu Yahudi, Kristen, Islam. Kemudian agama-agama budaya. Nah, itu banyak, ya. Jadi agama budaya itu adalah yang non 3 itu, yang bukan 3 itu, yang bukan Yahudi, Kristen, Islam, bukan itu. Tetapi selain itu banyak, ya. Jadi ada agama Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto, ada lagi Sikh, ada lagi Bahai, ada macam-macam. Termasuk di Jawa itu ada namanya agama Saptodharma. Di Sunda ada namanya agama Sunda Wiwitan dan lain. Nah, itu namanya agama budaya. Nah, apakah yang dimaksud dengan agama positif oleh Comte itu, ya? Nah, itu di sini nanti. Ini di sini nih. Nah, bukan agama itu. Di dalam pemikiran filsafat Comte, positivisme itu, ya, maka perkembangan pemikiran manusia itu dibagi 3. Yang pertama adalah pemikiran teologis yang bersifat keagamaan. Nah, itu dibagi 3. Yang pertama adalah tahap animisme, ya, yaitu manusia percaya kepada semua benda itu sebagai dewa. Dewanya itu adalah, ya, semuanya itu punya nyawa, ya, punya tenaga, yaitu animisme dan dinamisme itu, ya. Ini masa kanak-kanak, kata Comte. Kemudian berkembang menjadi politeisme, ya. Jadi kalau di sini adalah semua alam-alam itu, ya, ada gunung, ada macam-macam itu punya kekuatan, ya. Animisme, dinamisme, ya, punya nyawa gitu. Kemudian meningkat, kata Comte, yaitu percaya kepada banyak Tuhan. Jadi Tuhannya banyak. Kalau di agama Kristen ada 3 Tuhan, ya. Kalau di agama Hindu ada apa? Trimurti itu apa? Siwa, Brahmana, apa itu namanya itu, ya. Wisnu, ya, Wisnu, Siwa, itu ya, banyak. Nah, kemudian kalau agama lain, Shinto misalnya itu, ya, banyak, apalagi agama Konghucu itu banyak. Kemudian berkembang menjadi monoteisme, menjadi Tuhannya satu aja, kayak orang Islam. Berkembangnya itu gitu, dari animisme, politeisme, kemudian monisme. Kemudian tahap kedua, ya, maka memasuki namanya dunia atau berpikir metafisis, yaitu satu bayangan atas fakta-fakta yang dibayangkan seperti Tuhan. Jadi misalnya ketika melihat gunung, oh ini Tuhan. Seperti Nabi Ibrahim, lihat matahari, ini Tuhanku. Kemudian ketika mataharinya tenggelam, Tuhan kok tenggelam, nggak mau deh. Nah, itu berpikir seperti itu oleh Comte dikatakan sebagai satu berpikir metafisis, metafisika. Nah, kemudian memasuki dunia modern, kata Comte, maka manusia masuk ke berpikir positivistik, yaitu dia berpikir tentang dunia yang faktual, yang tadi 4 tadi indikatornya, kemudian di situ ada dia tahu hukum-hukum kausalitas universalnya, kemudian dia menggagas sebagai satu agama kemanusiaan. Nah, apa ini? Agama kemanusiaan itu mendapat ide dari kerusakan revolusi Prancis, ya. Jadi ketika terjadi revolusi Prancis, Comte hidup pada waktu itu, dia melihat, ya, betapa tatanan itu menjadi porak-poranda, menjadi rusak, ya. Rajanya
dipenggal dengan kapak guilyotin. Istananya dibakar ya. Kemudian keluarga raja dibantai. Ya, tatanan sosial rusak. Rumah, kekayaan, harta benda dijarah ya. Dan orang konflik, terjadi satu chaos yang luar biasa. Nah, menurut Comte, ke depan jangan begitu dong. Ya. Maka orang harus berpikir positif. Supaya berpikir positif, maka kepercayaan yang membuat rusak, maka diganti dengan satu kepercayaan baru, yaitu namanya adalah agama kemanusiaan. Ya, nah itu ide sampai sekarang ini hidup terus kan? Ya, yang namanya adalah humanisme itu. Ya, jadi religion humanisme. Agama kemanusiaan. Jadi nggak usah lah, kamu tuh punya agama, ada Kristen, ada Islam, ada Hindu, ada Buddha, itu kan saling berantem, itu sejarahnya begitu, kan perang-perang melulu itu. Udahlah, tinggalkan saja. Tuhan itu ada, betul, Tuhan itu ada. Tetapi kita bikin kepercayaan baru yang basisnya kemanusiaan. Sehingga semua orang itu saling menghargai, toleransi, gitu ya. Jangan radikal, kayak gitulah. Nah, itulah yang dimaksud dengan agama kemanusiaan, agama positif yang digagas oleh Comte supaya tidak terjadi satu kerusakan, yaitu negatif. Kalau kebalikan dari positif kan negatif. Positivisnya berarti negativisme. Oke, nah sekarang kita masuk. Jadi untuk menjelaskan satu fenomena alam ya yang kabur, yang tidak jelas. Ini bahasa kita masalah ya. Hanya kalau saya mengatakan masalah begitu nanti pada menghafalkan nanti mahasiswa itu. Juga termasuk pemirsa. Masalah adalah kesenjangan antara yang kita harapkan dengan apa yang nyata lah, pening kepala. Itu apa itu? Ketika saya tanya contohnya apa nggak ngerti. Percuma ya ngomong itu burung biu semua. Oleh karena itu saya ganti aja deh ya. Masalah itu maksudnya apa? Fenomena alam ini yang kabur, yang tidak jelas, yang membingungkan, yang ruwet ini ya. Nah, inilah sebagai satu kajian riset ilmiah ya. Nah, oleh karena itu yang pertama kali ya, maka adalah ini masalahnya apa? Yang kabur, yang tidak jelas, yang membingungkan, yang ruwet, apa? Inilah titik berangkatnya dari sini, ya. Contohnya tadi, ini ada orang ya batuk-batuk, kemudian tiba-tiba imunitasnya turun, terus meninggal dunia. Ini apa ini? Nah, itu namanya kan satu fenomena yang ruwet, yang membingungkan itu. Nah, itulah yang kemudian diriset. Ya, contoh lagi misalnya ya, ada tiba-tiba katakan misalnya orang Aceh itu ya, tiba-tiba ada gelombang tinggi yang besar itu, yang menimpa ya sebuah kota sampai gunung pun juga kena. Sampai ada kapal itu pun juga bisa dilempar sampai ke daratan sejauh 5 kilo ya. Nah, ini apa namanya? Ketemu namanya konsep tadi. Diberi nama itu, tsunami. Nah, itu konsep ya. Nama. Terus, loh kok tsunami? Itu kan membingungkan. Itu apa sebetulnya? Lah itu riset ya. Oh, penyebabnya apa? Mengapa bisa begitu? Dan hubungan antar variabel itu apa? Nah, itulah menjadi lahan riset ilmiah. Nah, oleh karena itu, setelah masalahnya itu diidentifikasi, maka dikembangkan hipotesisnya, yaitu jawaban sementara. Ya. Oh, ini ada orang, batuk-batuk, ya, kering. Kemudian paru-parunya itu juga basah. Terus bikin jawaban sementara. Oh, ini terkena penyakit radang paru-paru. Nah, itu namanya satu hipotesis. Oh, ini karena kena flu burung.
hipotesis kedua. Oh, ini karena ya udaranya kotor. Nah, itu hipotesis ketiga dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan hipotesis, yaitu jawaban sementara, ya. Jadi mengira-ngira, jawabannya 1, 2, 3. Langkah berikutnya kemudian adalah mengumpulkan data. Nih, ya, data dikumpulkan. Jadi orang yang tadi yang batuk-batuk, kemudian paru-parunya basah, kemudian dikumpulkan, diperiksa, ya. Ya, dengan mengamati, ya. Jadi bukan dengan ngarang, dengan mikirkan doang. Kalau itu filsafat. Tetapi kalau sains itu dengan pengamatan, dikumpulkan dengan berbagai cara, ya. Apa dengan meludah, apakah di ronsen, apakah semua itu alatnya, ya. Tapi nanti data itu kemudian dikumpulkan dan setelah dikumpulkan diamati, itu yang penting. Ya. Setelah data terkumpul diapain? Maka dianalisis. Nih, ya. Setelah dianalisis kemudian diuji, ya. Diuji. Jadi tadi kan saya berikan contoh ada 3 hipotesis. 1, misalnya, ya. Oh, itu kena flu burung. 2, oh itu adalah udaranya kotor, gitu kan. Yang ketiga, ya, oh itu karena apa paru-paru basah, misalnya begitu kan. Itu diuji. Diuji dengan apa? Dengan eksperimen. Kalau itu ilmu-ilmu alam, ya. Kalau itu ilmu sosial dengan Verstehen. Apa itu Verstehen? Itu bahasa Jerman. Bahasa Inggrisnya understanding, yaitu memahami secara mendalam fakta-fakta itu dengan logika yang jernih. Itulah yang disebut dengan Verstehen, ya. Nah, setelah diuji, katakan untuk kasus flu burung, jawaban sementara atau hipotesis pertama mengatakan, oh ini kena flu burung. Diuji, oh bukan. Berarti hipotesis 1 ditolak. Uji lagi, oh sekarang kita akan uji dengan hipotesis yang kedua. Oh ini paru-paru basah, oh bukan. Tidak terbukti, data yang ngomong data, ya. Bukan orangnya itu yang ngomong itu data. Kemudian lagi, oh ini adalah terkena misalnya ya radang paru-paru, oh bukan. Oh apa lagi nih? Oh berarti buat hipotesis yang keempat, ya. Oh itu kena penyakit corona. Nah yang keempat ini diuji, ternyata oh betul. Nah jadi orang itu hipotesis yang keempat inilah yang betul, yaitu orang itu ternyata kena virus corona. Nah jadi itulah kesimpulannya, ya. Kesimpulan itu adalah jawaban dari sini nih. Nah, jadi masalah itu nanti akan dijawab di sini nih, ya, dijawab. Ya, dijawab di sini. Nah, gitu, ya. Oke. Jadi itulah satu langkah-langkah riset. Nah, ini akan saya rinci, ya. Itu tadi adalah satu garis besarnya. Nah, rinciannya begini, ya. Ini rinciannya ini sudah kita kalau menulis skripsi, menulis tesis, menulis disertasi, gitu ya. Nah, itu pada umumnya itu begini, ya. Jadi A, gitu ya. Itu pendahuluan, gitu kan. Kemudian B, ini adalah review literatur, gitu ya. Kemudian C, ini adalah atau bab 3 gitu ya. Oke deh, ini bab 1 ya. Kemudian bab 2, ini bab 1, ini bab 2, ini bab 3 gitulah ya. Bab 3 itu metode mengumpulkan datanya bagaimana. Kemudian ini bab 4 ya, ini bab 5 gitu kan. Ini rinciannya aja dari apa yang tadi saya sampaikan itu.
Nah, pendalam itu kita ngomong. Jadi, what is academic problem? Apa problem akademiknya? Apa yang dimaksud dengan academic problem? Yaitu satu tadi, fenomena alam yang ruwet, yang membingungkan, yang juga memusingkan kepala, tetapi ada konsepnya, ada teorinya. Jadi akademik itu menunjuk kepada konsep dan teori. Ya. Kemudian problem statement-nya apa? What is problem statement? Apa itu problem statement-nya? Pernyataan masalahnya apa? Kemudian what is state of the art? Apa maksudnya? Apakah yang akan diteliti ini barang baru atau hanya mengulang? Kalau hanya mengulang, stop. Untuk apa? Ya, capek-capek. Seorang peneliti ilmiah harus bisa membuat state of the art, yaitu satu pernyataan bahwa riset ini adalah riset baru. Orang lain belum melakukan riset. Itulah namanya state of the art. Kemudian membuat namanya adalah what is research question. Membuat namanya pertanyaan penelitian dan tujuannya apa. Oke, sekarang masuk ke bab 2, yaitu membuat namanya literatur review, mereview pustaka yang terkait dengan ini, ya, yang terkait dengan academic problem ini. Nah, jadi seringkali literatur review itu membuat diktat, itu salah, ya. Jadi pertama kali siapa peneliti lain yang sudah melakukan penelitian? Ini hubungannya dengan ini. Dengan state of the art ini. Artinya peneliti harus memberikan bukti dengan literatur review itu bahwa penelitian saya adalah baru. Ini hubungannya dengan pernyataan yang ada di sini. Kemudian konsep dan teori atau hukum alam tadi ya, di ilmu fisika itu hukum alam, di ilmu sosial teori, apa yang digunakan untuk membedah masalah itu. Nah, ini hubungannya dengan ini, ya. Ini hubungannya dengan ini, ya. Nih, nah. Jadi ini hubungannya dengan ini. Jadi di sini ini konsep dan teori itu dipakai untuk membedah masalah ini. Jadi bukan kemudian membuat diktat untuk mata kuliah, ya. Mahasiswa saya itu begitu. Loh, saya tanya, "Loh, kamu nih maksudnya apa? Literatur review itu maksudnya apa? Kok kamu bikin konsep ini macam-macam begitu yang ada gak hubungannya dan masalah?" Itu. Oh, itu kan kamu membuat diktat mata kuliah untuk nilai saya, tertawa. Jadi literatur review itu adalah membedah masalah ini, ya, academic problem itu dibedah dengan konsep dan teorinya, dengan teori ilmiah itu, ya. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana peneliti mengembangkan kerangka berpikir untuk menjawab ini lagi-lagi hubungannya dengan sini. Ini untuk menjawab ini dikembangkan suatu kerangka berpikir berdasarkan konsep dan teorinya. Itu. Jadi isinya itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah, ya, karena fenomena alam ini kan harus berupa data yang positif, ya, yang empirik tadi. Maka ya datanya kayak apa? Dikumpulkan, ya. Jadi data dikumpulkan, setelah dikumpulkan, ya tadi dianalisis ini. Nah, kemudian kalau mengumpulkan data itu kan kayak dokter begitu kan, ya, dokter itu kan riset setiap hari, ya. Jadi kalau ada orang datang, "Pak, saya sakit perut," lah itu kan namanya kan menghadapi masalah. Masalahnya apa? Ya sakit perut itu. Nah, setelah itu kan kemudian kepalanya dokter itu kan dia kan kemudian bergerak itu untuk ke konsep dan teori ilmiah dan hukum-hukum kedokteran gitu kan. Nah, itu kan di sini itu. Dia kemudian
Ingat waktu kuliah, kalau orang sakit perut itu konsepnya ini, teorinya ini, obatnya ini hubungan begini. Itu namanya adalah meskipun nggak ditulis ya, tapi kepalanya itu begitu pasti. Dia akan lari kepada satu konsep-konsep dan teori-teori dan hukum-hukum alam yang ada di ilmu kedokteran, pasti begitu ya. Kemudian kan dia itu memeriksa itu namanya mengumpulkan data ya. Jadi tensi, suhunya dicek berapa derajat, tensinya berapa ya. Kemudian juga dadanya itu ditutul-tutul itu, stetoskop. Nanti ngomong, nanti di telinganya nanti kedengaran dia, saya sakit tipes, enggak juga ya. Ya. Nah, setelah kumpul semua, nanti dianalisis. Nah, jadi setelah dokter tadi itu, ya dokter kan tidak nulis, hanya itu otomatis saja. Tapi kalau ditulis, maka data itu dipaparkan gitu kan. Ketika dia ngomong itu kan paparkan, oh kamu tensinya itu adalah 120/80. Kan ngomong gitu, itu namanya memaparkan hasil kan gitu kan. Oh ini kamu suhunya kamu tuh 38, wah panas banget ini ya, itu namanya kan memaparkan data ya. Dan seterusnya. Nah, kemudian setelah data terkumpul, maka itu dianalisis kan gitu kan. Terus kemudian disimpulkan dengan logika deduktif dan induktif ya. Nah, gitulah ya. Nah, di sini ya fenomena alam yang kabur tidak jelas membingungkan itu ya, ini tadi, maka jawabannya itu apa? Sebut namanya novelty atau kesimpulan. Nah, itu berupa apa? Berupa konsep baru, bisa teori baru, bisa hukum alam baru, bisa teknologi baru, bisa metode baru. Nah, itu namanya hasil riset ya. Saya beri contoh ya. Orang sakit kena corona. Kemudian si peneliti membuat satu pertanyaan. Bagaimana cara menyembuhkan? Ya. Maka langkahnya lari ke dia. Konsepnya, teorinya, hukum alam tentang virus, ya. Maka data dan penyintas, orang yang terkena itu korban, kayak saya pernah kena ya, maka diamati, lakukan eksperimen, analisis, kemudian disimpulkan. Jawabannya apa? Oh, karantina, memperkuat imunitas, diberi vaksin. Nah, itu contoh riset. Contoh lagi, orang sakit kena COVID-19, apa vaksinnya? Beda lagi kan? Ya, masalahnya sama, tetapi pertanyaannya berbeda. Apa vaksinnya? Maka lagi-lagi literatur review, lari itu si dokter itu. Konsep teori hukum alam tentang virus, data dikumpulkan, amati, lakukan eksperimen, analisis, kemudian ketemu jawabannya, novelty-nya, vaksin Sinovac misalnya. Indonesia meneliti tapi belum ketemu namanya vaksin merah putih. Sampai sekarang belum ketemu. Oke, contoh lain ya. Orang sakit kena COVID, pertanyaan berbeda lagi. Bagaimana agar virus tidak menyebar kemana-mana? Maka, lagi-lagi, konsep teorinya apa, data virus dan penyintas dikumpulkan, amati, lakukan eksperimen, analisis, jawabannya prokes. Nah, itu kan. Contoh lagi misalnya ya. Nah, 2 itu ilmu fisik tadi ya. Sekarang kita ngomong ilmu sosial. Ada yang ruwet ini. 323 triliun dana desa dikucurkan, tapi 15,51 juta orang desa miskin. Mengapa dana desa belum mampu mengentaskan kemiskinan di desa? Nah, ini namanya problem yang membingungkan, gitu kan? Oleh karena itu, konsepnya direview ke teorinya hukum alam tentang virus, ya, yaitu tentang kemiskinan ya. Tentang kemiskinan. Nah, ini lari ke sana, ya, literatur review-nya. Kemudian data pendapatan penduduk desa dan kebijakan dana desa dikumpulkan, amati. Lah ini nggak bisa dieksperimen karena ilmu sosial. Maka first science analisis, terus jawabannya apa? Belum ketemu nih, saya juga ngerti. Maka perlu riset. Ya. Mengapa begitu? Sudah 323 triliun dikumpulkan,
masih ada 15,51 juta. Ini sama dengan penduduk Belanda ini ya. Miskin di Indonesia ini. Padahal sudah ada 3. Nah, ini kritik kepada kita semuanya ya. Teman-teman mahasiswa, khususnya mahasiswa saya di Public Administration, pemerintahan ya. Membuat riset itu tuh malah bukan. Isinya itu laporan kantor. Lah untuk apa? Laporan kantor dilaporkan itu untuk apa? Itu bukan riset. Ada lagi yang membuat laporan koran, laporan wartawan ya. Jadi ada satu peristiwa dilaporkan. Ya, itu namanya laporan jurnalistik, bukan laporan riset ilmiah. Ada lagi yang buat feature, ya. Jadi jalan-jalan gitu, ya, ditulis. Ya, hari ini saya ke Padang, itu ketemu dengan Pak Lurah, dengan Kepala Nagari, kemudian ngobrol isinya begini, tulis. Loh, itu bukan riset ilmiah. Nah, yang parah ini. Jadi membuat namanya naskah policy brief, yaitu naskah kebijakan ya. Jadi nanti isinya itu ya, jadi judulnya biasa begini ya, strategi mengatasi kemiskinan. Apa ini? Ini bukan riset, judulnya udah kelihatan, bukan riset ini. Ini adalah orang itu melamun ya, yaitu berangan-angan. Riset kan bukan angan-angan ya. Strategi mengatasi kemiskinan gitu kan. Ini bukan riset, jelas kelihatan. Judulnya sudah bukan riset. Ini nanti keluarnya kalau enggak ini ya ini. Antara dua ini. Yaitu policy brief, yaitu naskah kebijakan, atau naskah kampanye. Presiden, kepala daerah. Nah ini riset model apa ini? Dan itu berjubel ya, riset-riset yang seperti ini nih. Berupa laporan kantor, laporan jurnalistik, laporan feature, naskah policy brief, ya, naskah kampanye calon presiden dan calon kepala daerah itu. Itu untuk apa itu? Kalau misalnya saya langsung buang ke sampah itu ya, biar nanti mempertinggi itu Pulau Gebang. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini ya, nanti mahasiswa saya ya di public administration, di pemerintahan, udahlah tinggalkanlah riset model kayak gini ini ya. Untuk apa ya? Buang-buang duit, buang-buang tenaga, buang-buang waktu dan akhirnya masuk di bak sampah. Jadi kembali riset itu ya ini ya. Jadi berangkat dari masalah yang membingungkan tadi, yang ada konsepnya, ada teorinya, lari ke konsep teori untuk membedahnya, kumpulkan datanya, diamati, first science analysis, dijawab berupa kesimpulan ya. Jadi saya kira itu teman-teman semuanya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan secara singkat ini bisa dipahami dengan baik, dan saya berharap ya nanti kalau riset itu jangan membuat laporan kantor, jangan membuat laporan jurnalistik, jangan membuat policy brief, jangan membuat naskah pidato kampanye. Itu nggak ada gunanya semuanya ya. Karena riset itu intinya adalah untuk mengembangkan sains. Supaya sains itu tetap berkembang. Dengan sains berkembang, maka semua masalah yang terkait dengan itu bisa kita atasi dengan baik. Sehingga nanti semua bisa kita, bisa kita carikan jalan keluarnya ya. Karena riset itu nanti pada akhirnya riset itu nanti kan tadi yang pertama itu jawaban, kata lain jawaban itu ya. Jawaban itu kata lain kesimpulan. Jadi jawaban itu kesimpulan itu. Kesimpulan. Jadi riset masalah yang membingungkan tadi, itu nanti jawabannya berupa kesimpulan. Nah, setelah ada kesimpulan, maka ada namanya saran. Ya. Saran atau rekomendasi. Nah, inilah yang nanti dipakai ya untuk mengatasi masalah itu. Ya. Jadi disinilah pentingnya sebuah riset ilmiah, karena saran atau rekomendasi itu semua berbasis kepada data, ya, bukan berbasis kepada keinginan,
berbasis kepada angan-angan, berbasis kepada ngelamunan, bukan. Tapi berbasis kepada data yang itu semua bisa diukur, bisa dites, bisa diamati, dan bisa direplikasi. Ya, demikian teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kalau ada pertanyaan, silahkan bisa mengajukan pertanyaan lewat email ya. Email saya di sini, silahkan bisa. Ini @ekampus TACED. Silakan bertanya, dan saya dengan senang hati akan menjawab semua pertanyaan ini. Demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.